Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan membahas inilah alasan kenapa Nabi Isa dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya untuk membunuh Dajjal jelang akhir zaman. Bagaimanakah fakta selengkapnya? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan nama Isa dengan gelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Kapasitasnya ialah sebagai hamba dan Rasul Allah, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan bagian dari ruhnya. Ia lahir tanpa seorang bapak dan merupakan nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesalehan dan ketauhidan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan ketauhidannya kepada Nabi Isa. Apakah ia mengaku sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab, ia tidak mengaku dan menyuruh umatnya untuk menyembahnya, melainkan menyuruh hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Maryam, yang artinya dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran Surat Maryam ayat 16. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam ayat 17. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 18. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran Surat Maryam ayat 19. Banyak yang belum mengetahui tentang alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Mungkin ada pertanyaan serupa yang muncul di tengah masyarakat. Telah disampaikan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya jelang hari kiamat tiba, Isa akan turun kembali ke bumi. Kedatangannya ke bumi bukan membenarkan agama Kristen dan Katolik, namun mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk kedua kalinya Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Kemudian ia akan turun di Menara Putih Damaskus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misinya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Aus bin Aus. Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Misi pertama yang akan dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit yakni menunaikan sholat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad bahwa sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imanilah sholat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagai yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam. Adapun beberapa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal.
Beberapa riwayat mengatakan bahwa ada salah satu nabi ternyata masih hidup hingga saat ini. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Datangnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi adalah untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan jalan keselamatan. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Isa telah wafat dibunuh orang-orang Romawi. Hanya saja, para ulama serta sejumlah tafsir percaya akan Nabi Isa yang masih hidup. Selamatnya Nabi Isa dikarenakan Allah menggantikannya dengan seseorang yang wujudnya serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa diangkat menuju langit atas izin Allah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putri Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Terpilihnya Nabi Isa oleh Allah untuk membunuh Dajjal ialah sebagai bentuk dalam menunjukkan adanya kebenaran agama Islam. Diketahui ajaran Nabi Muhammad masih banyak yang belum menerima, khususnya bagi umat Nabi Isa. Sehingga inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau turun ke bumi untuk misi membunuh Dajjal dan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabi dan beragam, termasuk Nabi Isa serta Nabi Muhammad SAW. Dari hal tersebut, umat manusia pun mulai membandingkan kemuliaan dan kehebatan para nabi. Bahkan telah dijelaskan Nabi Isa bahwasanya akan datang seorang utusan dan menjadi nabi terakhir. Tak hanya itu sobat, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad merupakan penyempurna dari ajaran nabi sebelumnya, dan ini menjadi bentuk penghormatan kepada beliau. Alasan lain kenapa Nabi Isa alaihissalam turun adalah sebagai petunjuk kebenaran. Dijelaskan dalam suatu riwayat hadis Abu Daud bahwa tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan, lalu memakai di antara keduanya kain berwarna sedikit kuning. Seakan-akan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Di masa beliau, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan semua agama selain Islam, membunuh Dajjal, dan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Kemudian ia meninggal serta kaum muslimin akan mensolatkannya. Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Isa adalah salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan. Diketahui bahwa nafas Nabi Isa tak dapat tercium dari pengikut Dajjal, sehingga sebagaimana tujuan dan misinya datang ke bumi, yakni beliau akan mencari dan membunuh Dajjal. Menurut hadis riwayat Imam Muslim bahwa tempat Nabi Isa membunuh Dajjal adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Lantas, bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai akhir dan sudah dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.